Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, hari ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial ya, IPS kelas 7. Oke, hari ini bab pertama ya, keruangan dan interaksi antar ruang dalam lingkup Indonesia. Nah, materi ini yang akan Ibu bahas hari ini ya. Oke, yang pertama ada konektivitas antar ruang dan antar waktu ya. Sebelumnya di sini ada pengetahuan dulu atau pengertian tentang ruang ya. Ruang ini merupakan bagian dari permukaan bumi, tempat unsur fisik dan manusia bertemu ya, yang secara tersusun ya, secara teratur. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang ya, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi ya, sebagai satu kesatuan wilayah. Nah, tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Oke. Kemudian ada konsep tentang ruang ya di sini. Lihat di buku halaman berapa? Halaman 1 ya. Oke, di halaman 1. Nah, yang pertama adalah ruang absolut ya. Nah, sini ruang absolut adalah sebagai lokasi pada garis lintang dan garis bujur ya. Kemudian ada relatif ya, adalah dapat menunjukkan tingkat keterjangkauan dalam konteks hubungan antar ruang. Kemudian ada rasional, adalah berkaitan dengan kegiatan manusia di dunia. Nah, ketiga ini merupakan dari konsep tentang ruang. Oke, lanjut. Kemudian ada distribusi ruang ya, distribusi ruang. Apa aja? Nah, distribusi ruang adalah keberulangan ya suatu objek atau kenampakan di suatu lokasi yang mengacu pada luas wilayah atau daerah tempat fenomena alam terjadi ya. Oke, distribusi setiap elemen fisik, bisa biotik atau manusia, bersifat spasial ya, dan dapat menepati sebagian dari permukaan bumi. Oke, kemudian ada pola ruang. Nah, pola ruang yaitu pola yang sebaran gejala tertentu ya di permukaan bumi seperti struktur, posisi, lokasi atau susunan benda di bumi ya yang dapat diamati. Oke, pola ruang dapat dilihat dari susunan ruang ya dengan menganalisis titik-titik sebaran ya. Kemudian keseragaman ya, ada lokasi dan kerapatan fenomena. Nah, di sini ada 3 pola ruang dasar ya, yaitu yang pertama ada pola titik. Apa pola titik ya? Pola titik ini terdiri atas titik-titik sebaran fenomena ya, yang tersusun rapat dan teratur. Kemudian ada pola linier. Nah, pola linier itu representasi ya linier yang biasa digunakan untuk menunjukkan pola jalan atau sungai ya. Kemudian ada pola area. Nah, menunjukkan luas daerah tertentu. Oke, lanjut. Kemudian ada konsep waktu ya. Di sini konsep waktu dirasakan ya manusia secara relatif ya, relatif dengan satuan pengukuran seperti detik, menit, jam, dan hari ya. Fenomena waktu juga dapat dilihat dari beberapa peristiwa ya, bisa peristiwa siang dan malam, perbedaan waktu atau zona waktu ya, fase bulan, pergantian musim. Oke, lanjut ada konektivitas antar ruang dan antar waktu ya. Yang pertama yaitu interaksi sosial dan pemenuhan kebutuhan. Nah, ruang menjadi tempat interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok ya. Interaksi sosial terjadi untuk memenuhi kebutuhan manusia ya, seperti membutuhkan sumber daya alam. Kemudian ada 3 konsep terjadinya interaksi antar wilayah. Yang pertama yaitu ada
kesempatan antara ya, itu merupakan transportasi yang membaik antara dua tempat. Nah, di sini misalnya akibat perbaikan dari jalan tanah menjadi beraspal ya, dapat menimbulkan peningkatan interaksi antara kedua tempat itu. Kemudian ada saling melengkapi ya. Nah, di sini dua wilayah dikatakan saling melengkapi jika suatu wilayah memiliki hal yang dibutuhkan wilayah lain, dan sebaliknya ya, interaksi antara dua wilayah akan terjadi melalui aktivitas jual beli ya. Contohnya di sini nih, ada wilayah A misalnya penghasil sayuran, kemudian wilayah B penghasil ikan. Nah, di sini saling melengkapi ya antar wilayah dengan sumber daya alam yang berbeda. Oke, kemudian ada kemudahan transfer ya. Kemudahan transfer merujuk ya pada biaya yang harus dikeluarkan dalam mengirimkan barang ya. Biaya yang besar dalam pengiriman barang akan mengurangi terjadinya interaksi antar wilayah. Oke, sekarang ada latihan soal ya. Silakan kalian kerjakan soal ini di buku tulis IPS ya. Kemudian kalian foto dan kirim ke Google Classroom. Oke. Terima kasih materi dari Ibu ya. Sekian. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.